Di tengah hiruk-pikuk politik dan pembangunan infrastruktur, satu hal yang kerap luput dari sorotan adalah pendidikan. Padahal inilah pondasi dari kemajuan suatu bangsa. Sejarah dan data menunjukkan bahwa negara yang besar selalu dibangun di atas sistem pendidikan yang kuat dan merata. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, pernah menyampaikan filosofi yang mendalam. Ingarso sung tulodo, ing madyo mengunkarso, tuturi handayani. Filosofi ini menegaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan karakter, bukan sekedar transfer pengetahuan. Sayangnya, sistem pendidikan kita masih terjebak pada hafalan, bukan pemahaman, pada angka, bukan akhlak. John Dewey, seorang filsuf pendidikan Amerika, menegaskan bahwa pendidikan bukan persiapan hidup, melainkan hidup itu sendiri. Artinya, pendidikan tidak boleh dilepas dari realitas. Ia harus mencetak generasi yang mampu berpikir kritis, adaptif, dan solutif terhadap masalah sosial. Disinilah pendidikan menjadi poros dari perubahan yang hakiki. Bukti nyata bahwa pendidikan menjadi faktor utama kemajuan bisa kita lihat dari negara-negara seperti Finlandia, Korea Utara, atau Jepang. Ketiganya bukanlah negara yang diberkahi sumber daya alam yang berlimpah, namun mereka unggul karena investasi besar pada sumber daya manusia melalui pendidikan. UNESCO menyebutkan bahwa setiap tambahan 1 tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu hingga 10% dan pertumbuhan ekonomi negara sebesar 0,37%. Maka tak heran jika pendidikan juga diakui oleh Nelson Mandela sebagai senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Selain mendorong kemajuan ekonomi, pendidikan juga mempunyai daya transformasi sosial. Ia mampu memutus rantai kemiskinan yang diwariskan antar generasi. Paulo Freire, tokoh pendidikan dari Brazil, menyebutkan pendidikan sebagai jalan pembebasan, bukan hanya dari kebodohan, tapi juga dari penindasan. Di Indonesia sendiri, tantangan ketimpangan akses pendidikan masih sangat terasa. Anak-anak di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, masih sulit menjangkau pendidikan berkualitas. Padahal, setiap anak Indonesia seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam Islam sendiri, pendidikan dan pencarian ilmu bukanlah sebuah pilihan, melainkan merupakan sebuah kewajiban. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu menjadi pondasi dari keimanan, peradaban, dan kepemimpinan. Ulama seperti Ahmad Tafsir menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Pendidikan bukan hanya sekedar alat duniawi, tapi juga sarana meraih kebahagiaan ukhrawi. Pendidikan bukan proyek 5 tahun, ia adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru bisa dipetik oleh generasi setelah kita. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bersinergi menjadikan pendidikan sebagai program prioritas nasional, bukan sekedar slogan saat hari pendidikan tiba. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas guru, akses merata untuk daerah terpencil, dan pendekatan pembelajaran yang membebaskan serta memanusiakan. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab kolektif sebuah bangsa. Sebab jika kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, maka tak ada jalan lain. Kita harus membangun dari ruang kelas. Karena di sanalah masa depan bangsa sedang duduk, bertanya, dan belajar untuk memimpin dunia.